Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang mengerjakan tugas mata kuliah saya, yaitu manajemen proyek perangkat lunak. Perkenalkan dulu, nama saya Rizky Amina, NPM 17630425, kelas 6B Regular Pagi Banjarmasin, di mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana gambaran umum tentang manajemen proyek perangkat lunak. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen. Manajemen bisa disebut dengan proses merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya untuk mencapai sasaran organisasi perusahaan yang telah ditentukan. Berarti manajemen bisa disebut dengan merencanakan sebuah operasi yang ingin dijalankan ke perusahaan tersebut untuk mencapai sesuatu tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Lanjut, saya akan menjelaskan dulu apa itu proyek. Proyek adalah suatu usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan suatu produk dan layanan yang unik. Berarti di sini adalah proyek untuk menyelesaikan proyek dan efisien dan tepat waktu. Contohnya kita bisa ambil dari proyek pengusaha, yaitu pembangunan rumah. Di situ pemilik ingin membangun sebuah rumah dengan proyek yang diinginkan pemilik, lalu ingin menyelesaikan proyek secara efisien dan tepat waktu, dan itu cuma bersifat sementara. Sedangkan pengertian perangkat lunak atau software merupakan program komputer menyediakan fungsi dan kinerja yang diinginkan pada saat dijalankan. Berarti software ini merupakan instruksi yang program komputer menyediakan fungsi kinerja yang diinginkan pada saat dijalankan. Sedangkan apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan. Contohnya ada skills, tools, dan teknik untuk aplikasi suatu proyek dengan maksud memenuhi, melampaui kebutuhan stakeholder dan harapan dari sebuah proyek yang ingin dicapai. Di sini ada garis hidup manajemen proyek. Ada dua tahapan, yaitu ada project feasibility dan acquisition. Di sini project feasibility terdiri dari ada konsep, ada pengembangan, ada implementasi. Ada di project implementasi terdapat dua, yaitu ada konsep dan pengembangan. Di dalam konsep ada rencana manajemen, perkiraan biaya awal dan biaya, 3 level WBPS pelaksanaan. Sedangkan setelah konsep ada pengembangan. Pengembangan berarti ada perencanaan proyek, pikiran anggaran dan definisian, level BPS customer. Sedangkan di project proses terdiri dari tahap implementasi dan penutup atau penyelesaian close out. Di implementasi ada pengelompokan akhir kerja, perkiraan biaya, dan laporan. Di penutup ada kerja terselesaikan, perolehan, pengajaran, penerimaan. Tahap dari project acquisition, project feasibility dan project acquisition terdiri dua. Di sini ada 4 tahap, yaitu ada konsep. Terlebih dahulu kita membuat konsep yang kita inginkan. Setelah kita atur konsep tersebut, lalu kita mulai mengembangkan konsep yang kita inginkan tadi. Lalu kita implementasikan, kita proses, kita atur supaya konsep yang kita capai bisa berjalan dengan lancar. Setelah itu kita akan menutup apabila konsep yang kita rencanakan sudah berjalan dengan berhasil dan terselesaikan dengan benar. Di project feasibility ini terdiri dari tahapan ini berfokus kepada perencanaan. Berarti di project feasibility ini di dalam konsep dan pengembangan
Dia hanya fokus kepada perencanaan sebuah manajemen proyek yang ingin dicapai. Dia akan merencanakan tahap-tahap yang ingin diinginkan. Setelah itu di project acquisition, tahap ini berfokus kepada penyampaian tugas yang nyata dan seharusnya dilaksanakan. Di implementasi ini, project di acquisition ini, dia akan berfokus pada tugas yang ada di konsep tadi, supaya konsep ini berjalan dengan lancar. Di sini ada sistem development lead SDLC. Daur hidup pengembangan sistem SDLC adalah kerangka kerja untuk menggambarkan tahap-tahap yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi. Salah satu model yang populer dan banyak digunakan dalam daur hidup pengembangan sistem model waterfall. Berarti di sini di sistem development SDLC, kerangka kerja untuk menggambarkan tahap-tahap yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi. Itu dia akan membuat kerangka kerja sebagai tahap-tahap dalam pengembangan sistem informasi yang ingin dicapai. Setelah itu ada model waterfall. Model waterfall dapat mengenali putaran umpan balik antara tahapan-tahapan dari pengembangan software untuk meminimalisir kerja ulang. Kelebihan dari waterfall ini mendukung perencanaan sebelum dilakukan proses desain. Berarti dia akan mendukung sebuah perencanaan yang dilakukan proses desain untuk menjalankan atau supaya lebih efisien. Yang kedua ada membagi sistem yang dikembangkan dalam beberapa tujuan. Berarti membagi per kelompok apa tujuan yang dikembangkan dalam beberapa tujuan. Nomor 3, memudahkan manajemen proyek untuk mengawasi kemajuan jalannya proyek. Berarti di sini proyek akan dijalankan dan diawasi oleh seseorang untuk menjalankan model waterfall ini secara mulus dan mudah dijalani. Nomor 4, menyediakan suatu struktur proyek. Berarti menyediakan sebuah proyek yang ingin dimiliki. Adanya kekurangan model waterfall adalah masalah baru diketahui setelah pengerjaan proyek telah selesai. Seringkali kebutuhan usaha tidak terpenuhi juga tidak menyediakan tangkapan yang cepat terhadap sistem informasi proyek. Berarti nomor 3 ini tidak adanya menyediakan tangkapan yang cepat terhadap sistem informasi proyek. Berarti tangkapannya kurang memadai untuk menjalankan proyek. Tentu saja model waterfall mempunyai beberapa tahapan sebagai berikut. Ada sistem feasibility, 2 software plans and replacement, 3 product design, 4 detail design, 5 ada kode, 6 integration, 7 implementation, 8 evaluation and maintenance. Di sini ada gambar dari waterfall model. Pertama ada requirement analysis, menganalisis dulu apakah sebuah proyek ini berjalan dengan konsep. Setelah itu dia mendesain, terus development, terus testing apakah sebuah kode yang diterapkan benar atau tidak. Harus mencoba terlebih dahulu. Setelah itu ada maintenance, menjalankan. 9 area pengetahuan manajemen proyek. Di sini ada proses-proses yang dilalui untuk mencapai tujuan proyek. Area pengetahuan yang terakhir adalah manajemen integrasi proses, menyatukan semua area pengetahuan yang ada sebelumnya menjadi satu kesatuan yang utuh, mencapai tujuan terlaksana proyek dengan baik. Nah, di sini ada supaya proyek yang kita jalankan berjalan dengan baik dan terstruktur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.